Mari sekarang kita pecahkan lagi kuis-kuis yang sering muncul di internet. Contohnya seperti ini. Ini ada beberapa penjumlahan ya. 4 ditambah 1 atau 1 tambah 4 ketemunya 5. Tetapi di sini ada ketentuan lain bahwa 2 tambah 5 adalah 12. 3 ditambah 6 adalah ketemunya 21. Nah, pertanyaannya adalah berapakah 8 ditambah 11? Ini matematika berpola ya. Nah, kita bisa menggunakan dua buah cara, yaitu cara secara logika maupun menggunakan cara rumus matematika. Tentunya rumus ini akan kita susun terlebih dahulu nantinya, karena tidak ada rumus bakunya ya. Baik, kita ke bagian yang pertama, yaitu menggunakan logika. Kita lihat di sini ada 4 baris penjumlahan ya. 1, 2, 3, tiba-tiba 8, kemudian yang bilangan yang kedua itu 4, 5, 6, kemudian 11. Hasilnya kita mungkin abaikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini itu ada yang miss, ada yang hilang ya, yaitu di antara 3 sampai 8. Karena pola dari atas 1, 2, 3, berarti yang hilang itu ada 4 ditambah 7 ya. Lihat 4, 5, 6 juga polanya ya, maka habis 6 kan 7. Makanya bilangan yang penjumlahan yang keempat ini adalah 4 ditambah 7. Dengan logika yang sama juga, maka di bawahnya 4 ditambah 7 adalah 5 ditambah 8. Kemudian 6 ditambah 9, kemudian 7 ditambah 10. Baru 8 ditambah 11. Bener polanya kayak gini ya, rapi sekali ya. Nah, kita bisa membayangkan ini sebagai pola ya. Oke. Kemudian mengenai jumlah yang sebelah kanan, dari yang paling atas, 1 ditambah 4 itu 5. Oke. Kemudian yang baris keduanya 2 ditambah 5 sama dengan 12. Ternyata kalau kita lihat baik-baik, simak baik-baik, 12 ini adalah hasil penjumlahan dari 5 ini dengan 2 ditambah 5 yang bawahnya ya. 5 ditambah 2 ditambah 5 ketemunya 12. Apakah polanya sama dengan pola yang di bawahnya? Ternyata sama, bahwa 21 adalah 12 ditambah 3 ditambah 6. Betul nggak? 12 tambah 9, 21. Betul ya? Seperti itu. Oke. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga ini match ya. Sehingga apa? Sehingga nanti pola yang ke bawahnya juga akan sama, bahwa yang 4 ditambah 7 itu hasilnya berapa? Hasilnya merupakan penjumlahan dari 21 ditambah 4 ditambah 7. Dan ketemunya tentunya adalah 32 ya. 21 tambah 4, 25. Kemudian tambah 7 adalah 32. Tentunya 5 ditambah 8 berapa? Itu hasilnya adalah 32 ditambah 5 ditambah 8. Dan ketemunya adalah 45. Ya, 13 sama 32 ya. Dengan cara yang sama pula, maka 45 ditambah 6 ditambah 9 ketemunya 60. 60 ditambah 7 ditambah 10 ketemunya 77. Nah, tentunya dapat dengan mudah kita tebak jawabannya. 8 tambah 11 adalah berapa? Berarti adalah jawabannya 77 ditambah 8 ditambah 11, atau ketemunya adalah 96. Clear? Ini cara pertama ya. Oke, kita sekarang akan menggunakan cara rumus. Kenapa menggunakan cara rumus? Karena begini, tentunya ini dapat sebagai solusi yang praktis ya, menggunakan logika ini ya. Kalau bilangan-bilangannya yang kecil ya. Bagaimana kalau bilangannya besar, tidak terbatas sampai 8 ini gitu ya, tetapi mungkin puluhan atau bahkan mungkin ratusan atau bahkan mungkin ribuan kayak gitu. Tentunya kita tidak bisa satu persatu ya penjumlahannya. Kita harus menggunakan yang namanya rumusan. Nah, kita mulai dari membangun rumus terlebih dahulu. Baik, cara membangunnya bagaimana? Nah, kita harus memisahkan terlebih dahulu ya. Misalkan kita punya bilangan pertama itu sebagai X, kemudian bilangan kedua sebagai Y, dan hasil penjumlahannya adalah sebagai Z ya. Polanya kurang lebih seperti itu. Misalkan di contoh yang pertama adalah 1, 4 sama 5, maka X-nya 1, Y-nya 4, dan Z-nya adalah 5. Begitu pula yang 6, 9 sama 60, berarti X-nya 6, Y-nya 9, dan Z-nya adalah 60. Kita ambil satu ya, atau bagian yang kedua ini ya. X-nya berarti 2, Y-nya berarti 5, dan Z-nya berarti 12 ya.
Oke, kemudian gini. Ya, saya ambil contoh satu hal ya. 3 ditambah 6 sama dengan 21. Di sini ingat kita akan menyusun polanya ya, atau sehingga nanti akhirnya itu akan dijadikan sebagai rumus seperti itu. Ternyata polanya adalah sebagai berikut, bahwa ya 21 itu adalah sebagai Z tadi ya, adalah X ditambah Y plus 1. X dikali Y plus 1 ya. Ingat, polanya dapat kita ketemu bahwa Z adalah atau sama dengan X dikali Y ditambah 1. Sebagai contoh di sini kan X-nya 3 ya, kemudian Y-nya 6. Benar nggak? 3 ya dikali 6 ditambah 1. Benar ya, 21 ya. Ya kan? Nah, ketentuan lainnya apa? Ketentuan lainnya adalah Y sama dengan X ditambah 3 ya. Saya ambil contoh Y-nya adalah 6, maka 6 ini adalah X ditambah 3 kan, atau 3 tambah 3 ya, seperti itu. Begitu pula misalkan Y-nya adalah 10, maka 10 itu berasal dari X ditambah 3 atau 7 ditambah 3 ya, untuk contoh yang 7 tambah 10 sama dengan 77 ini ya, seperti itu. Jadi polanya adalah rumusannya X dikali Y plus 1 sama dengan Z, kemudian ada hubungan Y dengan X adalah Y sama dengan X ditambah 3. Kita buktikan ya, mungkin ada beberapa yang perlu dibuktikan. 3 ditambah 6 plus 1 sama dengan 7 yang tadi, betul ya? Oh, kok 7 sih? Sorry. 3 dikali 7, harusnya ini 21 yang tadi pertama ya. Ini salah tulis. Kemudian 7 dikali 10 tambah 1, tentunya ketemunya kan 77 ya. X-nya 7, Y-nya adalah 10, maka Z-nya akan 77. Kayak gitu ya. Yang lain bagaimana? Bisa nggak 8 ditambah 11 sama dengan 9? Bisa ya. Oke, X-nya 8. 8 ditambah 8 dikali ya. 11 tambah 1 kan 12 kan. Berarti kan 8 dikali 12, ketemunya akan menjadi 96. Benar ya? Nah, dengan menggunakan rumus X dikali Y plus 1 sama dengan Z, dengan ketentuan lain yaitu Y sama dengan X ditambah 3, maka kita bisa memecahkan ya bilangan-bilangan yang besar ya. Pola-pola untuk bilangan yang puluhan, bahkan mungkin ratusan, atau bahkan mungkin ribuan juga. Sebagai contoh gini, perhatikan ya, X-nya 100, maka Y-nya adalah 100 tambah 3 ya, atau 103. Nah, dengan menggunakan rumus ini, kita bisa menyelesaikan nih, berapakah 100 tambah 103? Maka tinggal kita substitusikan rumus X dikali Y plus 1 sama dengan Z ini ya. Seperti itu, sehingga hasilnya 100 dikali 103 ditambah 1, atau 100 dikalikan 104. Tentunya dengan mudah kita bisa mencarinya, hasilnya adalah 10.400. Bagaimana kalau 500 tambah 500 plus 3? Ya, 500 tambah 503. Maka polanya adalah X dikali Y plus 1 ya, atau 500 dikalikan 503 plus 1, atau 500 dikalikan 504. Dan kalau kita menggunakan kalkulator mungkin bantuan ya, dan kita akan peroleh hasilnya adalah 252.000. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan video-video yang lainnya ya. Ada matematika, ada fisika, dan sains yang lainnya.